saya Muhammad Abu Sandientengo. Saya dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang alkohol. Pengertian alkohol yaitu alkohol atau alkanol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil atau min OH yang terikat pada atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lain. Adapun rumus umum dan deret homolog yaitu alkohol yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya etanol, yang merupakan salah satu anggota deret homolog alkohol. Alkohol merupakan golongan senyawa dengan rumus umum R-OH, di mana R adalah alkil atau R sama dengan CnH2n tambah 1. Dengan demikian, alkohol dapat dianggap sebagai turunan dari alkana atau R-H, di mana satu atom H-nya diganti dengan gugus min OH. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Pada teman saya dipersilakan. Baik, nama saya Rahmawati Kantu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang alkohol. Kita masuk pada materi tata nama dan isomer. Untuk tata nama itu terbagi menjadi dua, yaitu nama trivial dan nama iupak. Untuk nama trivial alkohol, penamaannya yaitu yang dimulai penyebutan nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti kata alkohol. Contohnya CH3CH2OH yang disebut sebagai etil alkohol dan CH3CH2CH2OH disebut sebagai propil alkohol. Berikut adalah nama iupak alkohol. Untuk aturan yang pertama, mengganti akhiran ana dari alkana menjadi anol. Yang kedua, memberi nomor pada atom C rantai utama sedemikian rupa hingga gugus OH dapat nomor terkecil. Yang ketiga, urutan pemberian nama, yaitu yang pertama, sebutkan nomor dari atom C tempat terikatnya gugus cabang. Yang kedua, sebutkan nama gugus cabang. Yang ketiga, sebutkan nomor dari atom C yang mengikat gugus hidroksil. Dan yang keempat, disebut nama rantai utama. Untuk aturan yang keempat, jika ada tambahan gugus fungsi atau substituen, gugus fungsi dehidroksil tetap diberi nomor terendah. Berikut yang kelima, jika gugus fungsi hidroksil OH dalam rantai induk jatuh pada jumlah yang sama dari kedua arah, maka jumlah keseluruhan nomor harus terkecil. Yang keenam, jika dalam rantai induk lebih dari satu substituen, maka penamaan senyawa alkohol tersebut disebut berdasarkan alfabetis. Yang ketujuh, sistem tata nama yang lain yang disebutkan di atas adalah dengan menganggap bahwa semua nama alkohol adalah turunan dari metanol yang disebut karbinol. Dan yang terakhir adalah jika suatu senyawa alkohol mengandung lebih dari satu gugus hidroksil, maka tata nama senyawa tersebut menjadi alkanadiol atau mengandung 2 gugus OH dan alkanatriol mengandung 3 gugus OH dan seterusnya. Untuk isomer struktural pada senyawa alkohol terbagi menjadi dua, yaitu isomer posisi dan isomer gugus fungsi. Untuk isomer posisi secara struktural dari senyawa alkohol adalah 2 atau lebih senyawa alkohol yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi mempunyai letak posisi gugus fungsi yang berbeda. Sedangkan isomer gugus fungsi senyawa adalah senyawa eter, sehingga isomer gugus fungsi secara struktural dari senyawa alkohol adalah 2 atau lebih senyawa alkohol dan eter yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Kita masuk ke sifat fisika alkohol. Untuk contoh yang pertama yaitu metanol. Trivialnya metil alkohol, rumusnya CH3OH. Titik didihnya 64,5 derajat Celcius, kerapatannya 0,79, dan kelarutan dalam H2O yaitu tidak terhingga. Kemudian selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk reaksi-reaksi kimia, itu yang pertama adalah reaksi senyawa alkohol dengan asam karboksilat atau esterifikasi. Yang kedua, oksidasi senyawa alkohol, dan yang ketiga adalah reaksi substitusi alkohol. Baik, itu saja, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Kadir dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pertama yang akan saya jelaskan tentang pembuatan alkohol. Yang pertama, reaksi substitusi nukleofilik.
Reaksi antara suatu alkil halida dan ion hidroksida adalah suatu reaksi substitusi nukleolik. Bila alkil halida dipanasi dengan natrium hidroksida dalam air, terjadi reaksi dengan jalan SN2. Alkohol primer dapat diperoleh dengan random baik oleh teknik ini. Karena alkil halida sekunder dan tersier mungkin juga menghasilkan produk-produk eliminasi, maka halida ini umumnya tidak berguna untuk mensintesis alkohol. Yang kedua, reaksi Grignard. Reaksi ini memberikan suatu cara yang sangat baik untuk membuat alkohol yang berkerangka karbon rumit. Suatu reaksi Grignard. Yang pertama dengan formaldehid menghasilkan suatu alkohol primer. Kedua dengan aldehid lain menghasilkan suatu alkohol sekunder. Yang ketiga dengan keton menghasilkan suatu alkohol tersier. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi senyawa karbonil. Alkohol dapat dibuat dari senyawa karbonil dengan reaksi reduksi, di mana atom-atom hidrogen ditambahkan kepada gugus karbonilnya. Misalnya reduksi dengan suatu keton, dengan hidrogenasi katalik, atau dengan suatu hidrida logam menghasilkan suatu alkohol sekunder. Yang keempat yaitu hidrasi alkena. Bila suatu alkena diolah dengan air dan suatu asam kuat yang berperan sebagai katalis, unsur-unsur air H+ dengan OH- mengadisi ditambahkan ke dalam ikatan rangkap dalam suatu reaksi hidrasi. Produknya adalah alkohol. Banyak alkohol seperti etanol laboratorium dibuat secara komersial oleh hidrasi alkena. Batasan dan keanekaragaman reaksi hidrasi. Kemudian etanol dari peragian. Etanol yang digunakan dalam minuman diperoleh dari peragian karbohidrat yang berkataliskan enzim fermentasi gula dan pati. Satu tipe enzim mengubah karbohidrat ke glukosa. Kemudian etanol tipe yang lain menghasilkan cuka atau asam asetat dengan etanol sebagai zat antara. Sumber karbohidrat untuk peragian bergantung pada ketersediaan dan pada tujuan penggunaan alkohol. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu sumber dan kegunaan alkohol. Pada umumnya, alkohol digunakan sebagai pelarut, misalnya sebagai lak dan vernis. Etanol dengan kadar 76% digunakan sebagai zat antiseptik. Senyawa etanol juga banyak digunakan sebagai bahan pembuat plastik, bahan peledak, dan kosmetik. Campuran senyawa etanol dan metanol digunakan sebagai bahan bakar yang biasa dikenal dengan nama spiritus. Senyawa etanol atau yang biasa disebut alkohol banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman keras. Senyawa etanol banyak dihasilkan dengan fermentasi karbohidrat dan dalam industri juga dihasilkan dari dehidrasi etilen glikol dengan asam sulfat. Senyawa etanol digunakan dalam jumlah besar sebagai pelarut, bahan bakar dan bahan untuk mensintesis senyawa lainnya. Senyawa alkohol dengan struktur khusus biasanya dibuat dalam laboratorium melalui reaksi adisi senyawa karbonil dengan reagen Grignard yang akan dikaji secara lebih detail pada pokok bahasan aldehid dan keton. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.